both of you get out of here. What about you? Hai Movie Mania, balik lagi bareng gua di channel Rebahan Animasi. Hati-hati spoiler, video ini mengandung bocoran alur cerita film yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Jadi mari kita mulai. Di awal film, di sebuah wilayah para kucing, terlihat seekor kucing yang bernama Ikachu yang merupakan pejabat tinggi yang ingin memperluas istananya karena pimpinannya yang bernama Shogun seminggu lagi akan datang ke tempatnya. Dia berniat menyingkirkan desa Kakamucho yang berada di dekat istana agar istananya terlihat lebih megah. Dia pun menyewa para bandit untuk menyerang desa tersebut. Penjaga desa itu, yaitu seekor kucing samurai, tidak tinggal diam. Dia mencoba melindungi para warga. Tapi saat melihat pasukan bandit yang sangat banyak, dia malah kabur ketakutan hingga para bandit menyerang semua warga desa. Besoknya, warga desa Kakamucho berkumpul. Mereka mengirim permintaan kepada Shogun agar mengutus samurai baru untuk menjaga desa mereka. Mendengar permintaan warga, Shogun pun menghubungi Ikachu. Dia meminta Ikachu mengirim samurai baru untuk menjaga desa Kakamucho dari para bandit. Mendengar itu, Ikachu kebingungan, karena jika dia mengirim samurai baru, maka rencananya akan gagal. Di sisi lain, terlihat seekor anjing yang bernama Heng. Dia dipenjara karena masuk ke wilayah para kucing. Heng pun dibawa untuk dieksekusi. Sementara itu, Ikachu masih berpikir untuk mencari samurai paling buruk sebagai penjaga desa Kakamucho. Dia mempunyai ide saat melihat Heng yang akan dieksekusi. Di situ, dia membebaskan Heng dari eksekusi dan menjadikannya samurai baru untuk warga desa Kakamucho. Mendengar itu, Heng senang. Lalu, tanpa basa-basi, Ikachu memberikan surat dan menyuruhnya pergi ke desa. Terlihat para warga desa menunggu kedatangan samurai barunya. Tapi saat Heng sudah sampai, para warga kaget melihat Heng yang merupakan seekor anjing. The new samurai is a dog? It's a dog! He's gonna ruin everything! Di situ, Heng memperkenalkan dirinya sebagai samurai baru yang diutus. Tapi, para warga tidak percaya dan langsung menyerangnya. Datanglah kucing kecil bernama Emiko. Dia menemukan surat yang menyatakan kalau Heng adalah samurai baru. Akhirnya, warga desa percaya, namun mereka tetap tidak menyukai Heng yang seekor anjing. Setelah itu, Heng pergi ke ruangan samurai untuk beristirahat di sana. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh seekor kucing mantan samurai yang bernama Jimbo. Di sini, Heng mengenalkan dirinya. Tapi Jimbo tidak yakin kalau Heng akan menjadi seorang samurai. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba desa Kakamucho diserang para bandit. Jimbo meminta Heng untuk beraksi karena tugasnya sebagai seorang samurai. Heng mencoba melawan para bandit, tapi dengan mudahnya dia dikalahkan. Setelah sadar dari pingsannya, Jimbo meminta Heng untuk kembali pulang karena dia tidak akan bisa menjadi samurai. Namun di sini Heng tidak mau karena dia sangat ingin menjadi seorang samurai. Dia meminta Jimbo mengajarinya menjadi seorang samurai seperti dirinya, namun Jimbo tidak mau. Lalu Heng menceritakan kisahnya kalau dulu dia diremehkan oleh semua anjing. Suatu hari,
Para anjing menghajarnya. Tiba-tiba datanglah seekor kucing samurai yang menyelamatkannya. Dia menghajar anjing-anjing tersebut. Melihat aksi tersebut, Hank bertekad ingin menjadi seorang samurai seperti kucing yang menyelamatkannya. Dia memperlihatkan pedang milik kucing tersebut yang disimpannya. Jimbo langsung mengenali pedang itu, yang ternyata dialah samurai yang menyelamatkan Hank dahulu. Mendengar itu, Hank semakin ingin belajar samurai sepertinya, namun Jimbo tetap menolak. Setelah Hank pergi, Emiko yang mendengar percakapan mereka meyakinkan Jimbo untuk melatih Hank. Akhirnya Jimbo mau melatih Hank dan besoknya dia menemui anjing tersebut. Dia membuat surat perjanjian antara dia dan Hank. Setelah itu latihan pun dimulai. Berbagai rintangan harus dilewati oleh Hank. Defend yourself. What am I supposed to do with the stick? Wanna give me a hand? Namun semua latihan gagal untuk dilewatinya. Setelah latihan, Hank merasa tidak yakin dengan Jingo yang benar-benar mengajarinya atau tidak cara menjadi seorang samurai. Dan dia bertanya kenapa Jimbo berhenti menjadi seorang samurai. Di sini, Jimbo menceritakan kisahnya kalau dulu dia seorang pengawal pejabat tertinggi yang bernama Toshiro. Saat itu, dia melihat ada yang mencurigakan di dalam ruangan pertemuan. Dan kemudian dia menghajar semua yang ada di sana. It's an ambush. Get down. Ternyata dia malah menghancurkan pesta surprise ulang tahun Toshiro. Setelah kejadian itu, dia merasa tidak pantas lagi menjadi seorang samurai. Besoknya, Jimbo mengubah cara latihannya. Karena Hank seekor anjing, dia melatih Hank dengan kemampuannya sebagai anjing karena penciuman dan pendengaran anjing yang sangat hebat. Terlihat, Hank melakukan latihannya dengan baik. Di sisi lain, Ikachu tidak kehabisan ide untuk mengusir warga desa Kakamucho. Dia memerintahkan makhluk besar untuk menyerang desa tersebut. Lalu makhluk besar itu pun datang ke desa. Dia seekor kucing besar yang bernama Sumo. Dia menyerang warga desa dan kemudian Emiko meminta Hank untuk beraksi melawan Sumo. Tapi Jimbo menolak karena Hank belum siap untuk bertarung. Namun Hank tidak bisa tinggal diam melihat warga desa yang membutuhkan bantuannya. Emiko berusaha melawan Sumo, lalu Hank datang untuk melawan Sumo. Saat pertarungan, tak sengaja edamame mendarat di wajah Sumo. Ternyata dia alergi terhadap edamame. Lalu Hank dan Sumo mulai bertarung. Hank dihajar habis-habisan oleh Sumo. Melihat itu, Jimbo membantu Hank dengan melemparkan edamame dan membuatnya alergi. Hingga akhirnya Hank berhasil mengalahkan Sumo. Setelah itu, Sumo yang sedang diobati berbincang-bincang dengan Hank. Melihat kebaikannya, Sumo ingin menjadi sahabat Hank dan tinggal di Kakamucho. Para warga desa pun mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada Hank karena telah menyelamatkan desanya. Di sisi lain, Ikachu yang mendapatkan kabar kalau Sumo berhasil dikalahkan oleh Hank dan para bandit tidak ada lagi yang berani menyerang ke Kakamucho. Ikachu mendapatkan ide yang lain. Sementara itu, Hank, Sumo, dan Emiko bermain dengan membuat origami kertas. Emiko memberikan hadiah origami yang dibuat untuk Hank sebagai pengingat jati dirinya sebagai seorang samurai. Tiba-tiba datanglah Ikachu menemui Hank. Dia mengundang Hank untuk datang ke acaranya sebagai perayaan keberhasilannya menjadi samurai baru. Dia pun semangat untuk datang. Mengetahui itu, Jimbo melarangnya untuk pergi dan meminta fokus latihan. Namun Hank malah merasa kalau Jimbo tidak suka jika dia bersenang-senang dan Hank pun pergi begitu saja. Jimbo merasa kecewa kepada Hank. Kemudian Ikachu dan Hank sampai di pestanya. Terlihat Hank sangat dikagumi oleh para tamu.
Heng pun bersenang-senang di sana. Di sisi lain, para bandit ninja utusan Ikachu mulai menyerang warga desa. Terlihat Sumo melawan para bandit sendirian, dan Jimbo tidak bisa membantu karena dia sedang mabuk berat. Ternyata ini semua rencana Ikachu. Dia membuat Heng bersenang-senang. Dia juga menyewa semua kucing di sana seakan-akan mereka adalah fans dari Heng. Sementara itu, para bandit ninja menyerang desa. Setelah bersenang-senang, Heng kaget melihat desa sudah hancur saat dia pulang. Jimbo yang kesal langsung menyalahkan Heng yang tak ada saat para bandit menyerang, dan Sumo juga dibawa oleh para bandit. Dia juga memberitahu kalau dialah yang mengalahkan Sumo dengan memasukkan edamame dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Jimbo pergi untuk menyelamatkan Sumo. Para warga pun ikut menyalahkan Heng yang tidak ada saat mereka butuhkan. Begitu juga dengan Emiko yang turut mengusir Heng. Dia berkata kalau Heng tidak akan bisa menjadi seorang samurai karena dia adalah seekor anjing. Heng pun pergi dari desa dengan rasa bersalahnya. Di tengah perjalanan pulang, dia melihat origami yang diberikan oleh Emiko. Di sisi lain, Jimbo sedang mengintai istana. Tiba-tiba Heng muncul. Dia ingin menyelamatkan Sumo. Kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama. Mereka mencoba masuk ke dalam penjara dan mengeluarkan Sumo dari dalam. Kemudian, diam-diam mereka keluar dari istana. Namun, aksi mereka diketahui oleh para penjaga hingga akhirnya mereka terkepung. Jimbo, no. Both of you get out of here. What about you? Sumo dan Heng berhasil kabur dari sana, namun Jimbo masih terjebak dan harus mengalahkan para prajurit di sana. Dia meminta Heng dan Sumo untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu Heng dan Sumo sampai di desa. Terlihat para warga mulai berkemas karena desa mereka sudah tidak aman lagi. Terlihat selebaran kertas kalau Ikachu menyewa para penjahat dari semua penjuru untuk menyerang desa Kakamucho. Mendengar itu, Heng mencoba meyakinkan warga kalau mereka harus bekerja sama untuk melindungi desa ini dari para penjahat. Para warga pun setuju, kemudian Heng menyusun rencananya. Di sisi lain, terlihat para penjahat yang sudah berkumpul. Ikachu pun mulai memerintahkan mereka semua menyerang desa. My terrible army! Go to Kakamucho and do your worst! Di sisi lain, para warga desa bersiap-siap menunggu kedatangan mereka. Dari jauh, Ikachu memantau, lalu para penjahat sampai di desa yang ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Heng dan para warga sesuai rencana. Kemudian, Heng menembakkan panah api untuk meledakkan bom dinamit ke arah para penjahat. Setelah itu, para warga langsung menyerang para penjahat dan pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, Shogun dan pasukannya sampai di sana. Dia bingung dengan apa yang sudah terjadi. Ikachu mengatakan kalau semua ini adalah ulah Heng seekor anjing pembuat onar. Mendengar itu, Shogun percaya begitu saja dan memerintahkan untuk membunuh Heng. Muncullah Jimbo menyelamatkan Heng. Ternyata Jimbo masih hidup saat melawan para prajurit. Heng pun merasa senang melihat Jimbo yang berhasil kembali. Shogun mengenali Jimbo, yang ternyata Jimbo adalah pengawalnya dulu yang menghancurkan pesta ulang tahunnya. Di sini Jimbo meminta maaf atas kesalahannya dulu. Shogun pun memaafkan Jimbo dan memintanya melupakan masalah tersebut. Jimbo pun menjelaskan kepada Shogun kalau Heng melindungi desa Kakamucho dari serangan pasukan Ikachu yang ingin mengusir warga desa.
Mendengar itu, Ikachu melarikan diri karena aibnya telah terbongkar. Hank, Sumo, dan Jimbo mengejar Ikachu sampai ke istana. Kemudian Hank dan Ikachu bertarung di atas toilet raksasa. Wait, stop! Hingga akhirnya Hank berhasil mengalahkan Ikachu dengan menjatuhkannya ke dalam toilet tersebut. Tapi ternyata toilet itu rusak dan membuat airnya meluap hingga keluar istana. Melihat air yang meluap dan akan membuat desa Kakamucho tenggelam, Hank tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat dia pergi ke desa dan memberitahu warga untuk membantunya menggali tanah. Melihat air yang datang, Sumo mempercepat membuat parit dan membantu warga keluar dari parit tersebut. Akhirnya air datang dan mengalir ke dalam parit. Tapi Emiko dan teman-temannya belum sempat melarikan diri dan terbawa derasnya arus air. Melihat itu, Hank dan Jimbo mencoba menyelamatkan mereka, disusul dengan warga desa lain yang turut masuk ke dalam air. Mereka bersatu menyelamatkan Emiko dan lainnya. Hingga akhirnya para warga berhasil menyelamatkan Emiko dan teman-temannya. Melihat itu, Shogun takjub dengan warga Kakamucho. Dia mengangkat Jimbo sebagai seorang samurai kembali. Namun Jimbo malah menunjuk Hank lah yang pantas menjadi samurai. Para warga pun setuju. Meskipun Hank seekor anjing, dia pantas menjadi seorang samurai hebat. Mendengar itu, Shogun memberikan penghargaan berupa pedang untuk Hank. Tapi dia merasa tidak pantas menerima itu. Karena yang pantas adalah Emiko. Karena selama ini, Emiko sudah berani melindungi desa melawan para penjahat. Semua orang pun bersorak bahagia. Hank akan tetap melanjutkan latihannya dengan Jimbo untuk menjadi samurai sejati. Di akhir film, diperlihatkan Ikachu berhasil ditangkap dan dipenjara. Film pun selesai. Nah, bagaimana menurut lo tentang alur cerita film ini? Seru nggak menurut lo? Silahkan berpendapat di kolom komen di bawah. Kalau lo mau request film yang pengen dibuat alur ceritanya, lo bisa mereply komen yang gua pin di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka dengan konten-konten gua yang ada di channel ini. Dan tentunya gua berterima kasih kepada lo yang sudah request, mengklik, dan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.